Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Utami dengan NIM 08041381924100. Kali ini akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Ekofisiologi Tumbuhan, yaitu berjudul Respon Tumbuhan Terhadap Cekaman Kekeringan. Cekaman pada tanaman adalah perubahan kondisi lingkungan yang menurunkan aktivitas pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Faktor penyebab cekaman pada tanaman salah satunya adalah ketersediaan air. Ketersediaan air itu sendiri pada tanaman sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan rata-rata hasil panen. Kurangnya ketersediaan air menjadi faktor yang paling banyak menghambat pertumbuhan tanaman di seluruh dunia. Di bawah cekaman kekeringan air di zona akar menjadi negatif dan membatasi jangkauan akar akan air sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan produksi hasil tanaman. Dari cekaman air pada tanaman itu menimbulkan beberapa dampak, yaitu yang pertama, perubahan daun, mulai layu atau terkulai karena kurangnya kelembaban. Daun akan menjadi kusam dan berwarna kekuningan atau kecoklatan. Selain itu, ujung daunnya juga akan kering dan hangus di sepanjang tepi daun. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan tanaman yang melambat. Pertumbuhan yang melambat ini ditandai dengan ukuran daun yang tampak lebih kecil, tidak kunjung berbunga dan berbuah, serta tanaman tampak kerdil. Pada pohon dan semak, beberapa cabang mungkin akan mati, jatuh, dan kering. Lalu yang terakhir yaitu dampak penurunan produksi. Tumbuhan berbunga, pohon, atau tumbuhan lainnya akan menumbuhkan lebih sedikit tunas baru dan menghasilkan lebih sedikit bunga yang seringkali akan gagal berkembang. Di sini kita menampilkan salah satu studi kasus dari cekaman kekeringan pada tumbuhan, yaitu pengaruh cekaman kekeringan terhadap hasil dan sensitivitas 3 genotip Java wood. Pada studi kasus ini, kekeringan merupakan istilah untuk menyatakan bahwa tanaman mengalami kekurangan air akibat keterbatasan air dari lingkungan atau media tanam. Widiat Moko menyatakan bahwa kekeringan disebabkan karena yang pertama kekurangan suplai air di daerah sistem perakaran, dan yang kedua permintaan air yang berlebihan oleh daun karena laju transpirasi lebih tinggi dibandingkan dengan laju absorpsi air oleh akar meskipun keadaan air tanah tersedia cukup. Apabila jumlah air terbatas, maka air harus dimanfaatkan secara efisien. Air tersedia ditentukan berdasarkan nilai kandungan air pada keadaan kapasitas lapang dan nilai kandungan air pada keadaan titik layu permanen. Pemberian air berbeda akan menimbulkan respons tanaman yang berbeda pula. Penelitian pada studi kasus ini menggunakan rancangan petak terbagi atau split plot design dengan petak utama genotip Java wood dan petak kadar air tanah. Faktor genotip Java wood terdiri dari 3 macam, yaitu G1 atau genotip 44 dengan gaya kecambah 88%, G2 atau genotip 46 dengan daya kecambah 92%, dan G3 atau genotip 48 dengan daya kecambah 90%. Genotip 44 berasal dari Black Numfor, Papua, sedangkan genotip 46 dan 48 berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Faktor kadar air tanah terdiri dari 3 taraf, yaitu K1 76% KL, K2 50% KL, dan K3 25% KL. Terdapat 9 kombinasi perlakuan dan semua kombinasi perlakuan tersebut masing-masing diulangi 3 kali. Benih ditanam di persemaian selama 28 hari, kemudian ditanam di dalam pot di rumah plastik. Dapat dilihat pada salah satu tabel ini, perhitungan indeks sensitivitas terhadap cekaman kekeringan digunakan untuk mendapatkan tingkat toleransi genotip tanaman. Dari 14 variabel pengamatan, dihasilkan untuk G1 atau genotip 44 dengan 7 variabel peka, 6 medium toleran, dan 1 toleran. Untuk G2 atau genotip 46 memiliki 6 variabel peka, 6 medium toleran, dan 2 toleran. Sedangkan G3 atau genotip 48 memiliki 10 variabel peka, 4 medium toleran. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa genotip G1 atau genotip 44 dan G2 atau genotip 46 termasuk medium toleran, sedangkan genotip G3 atau genotip 48 termasuk peka. Kesimpulan dari studi kasus ini
Yang pertama, genotip 44 dan genotip 48 termasuk kriteria medium toleran dengan indeks sensitivitas masing-masing 0,87 dan 0,85. Yang kedua yaitu genotip 44 sekalipun hasilnya paling rendah, namun memiliki potensi adaptif untuk dikembangkan di lahan kering dengan kemampuan menghasilkan prolin yang lebih banyak dibandingkan genotip 46 dan 48 pada setiap level pemberian air 75% KL, 50% KL, dan 25% KL, yaitu 7,07, 13,61, dan 21,08 mol. G1 bobot basah dengan respon hasil yang masih linter bila dikaitkan antara prolin, hasil, dan indeks sensitivitas. Lalu yang terakhir terdapat interaksi pada parameter konduktan stomata. Genotip 48 dan genotip 46 dan genotip 48 menghasilkan bobot biji per rumpun lebih banyak dibandingkan genotip 44. Masing-masing sebesar 32,50 gram dan 32,57 gram versus 25,81 gram. Namun genotip 48 merupakan genotip dengan kriteria peka memiliki indeks sensitivitas 1,25 T is the feasibility to enter this new market. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.